Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ruska Rahmat Wahyudi dengan NIM 120130044 dari Program Studi Teknik Elektro angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah Sinyal dan Sistem mengenai kamus 5 kosakata, di mana di sini saya disuruh untuk melakukan literasi dan mencari mengenai 5 topik dari setiap kosakata yang saya dapatkan berupa 5W dan 1H. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu untuk dari pengaplikasian dari website di overlay-nya. Di sebelah kiri merupakan codingan dari bentuk dari data yang dibentuk, dan sebelah kanan merupakan hasil atau output yang sudah dibuat. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 pembahasan sekaligus, yakni 3 minggu terakhir mengenai literasi yang sudah saya dapatkan. Untuk materinya yakni mengenai deskripsi analisis of system, di mana ini merupakan materi mingguan yang diberikan pada saat pelajaran mata kuliah sinyal dan sistem. Baiklah, saya akan mulai yang pertama, yakni mengenai minggu kelima, deskripsi analisis of system di minggu kelima atau yang bagian pertama. Yang pertama, kata yang saya dapat merupakan analisis. Kata analisis diadaptasi dari bahasa Inggris atau analysis, yang secara etimologis berasal dari bahasa Yunani kuno yang dibaca analisis. Kata analisis terdiri dari 2 suku kata, yaitu ana yang artinya kembali dan liun yang artinya melepas atau mengurai. Bila digabungkan, maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian analisis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Komarudin, analisis adalah aktivitas berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan masing-masing komponen, dan fungsi setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu. Yang kedua, menurut Wiradi. Menurut Wiradi, analisis adalah aktivitas yang membuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing. Yang ketiga, menurut Dwi Prastowo Darminto. Menurutnya, analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaannya bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Kemudian, menurut Robert J. Secreter, pengertian analisis adalah membaca teks yang menglokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda tersebut dalam interaksi yang dinamis dan pesan-pesan yang disampingkan. Dan yang terakhir, menurut Hussein Umar, analisis adalah suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum riset dikomunikasikan dengan tahapan pembuatan laporan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai GCD atau Greatest Common Divisor. FVB atau faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Dalam bahasa Inggris, FVB dikenal juga dengan Greatest Common Divisor atau GCD. Penemu dari GCD ini adalah Al-Khawarizmi. Cara cepat mencari Greatest Common Divisor adalah dengan membandingkan setiap faktor bilangan yang sama dan terbesar, tentunya yang bernilai positif. Langkah-langkah atau cara untuk mencari Greatest Common Divisor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menguraikan semua faktor bilangan yang akan dicari. Dan yang kedua, mencari faktor bilangan yang sama dari setiap daftar faktor. Lalu temukan yang terbesar, biasanya dari arah kanan. Maksud dari arah kanan itu merupakan pengurutan bentuk dari angka terkecil hingga terbesar. Dan didapatkan angka yang sama itu merupakan dari penyebut atau bagian pembilang pembagi yang akan kita gunakan. Cara mencari dari Greatest Common Divisor dengan faktorisasi prima. Metode ini merupakan cara menghitung Greatest Common Divisor dengan cepat.
Pohon faktor berguna untuk mendapatkan faktor prima. Berdasarkan faktor prima tersebut, selanjutnya menghitung GCD dari bilangan yang diminta. Tata cara menghitung greatest common divisor dengan pohon faktor yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita membuat semua pohon faktor dari bilangan yang diminta. Ambil semua angka faktor yang sama dari setiap faktor bilangan. Dan yang ketiga, kalikan angka-angka tersebut menjadi greatest common divisor. Mungkin untuk contoh dari pohon bilangan itu seperti ini. Seperti 12. Kemudian kita bisa bagikan 2. Kemudian dapat angka 6. Angka 6 ini tadi bisa kita kecilkan lagi dengan cara dibagi 2. Kemudian 3. Nah, berhubung angka 3 ini tidak bisa dibagi lagi, ini merupakan kelipatan dari FVB. Jadi angka yang akan kita bagi, yakni 2, 2, 3. Seperti itu juga dengan selanjutnya. Jadi sebelum kita membagi bilangan yang terbesar, karena 12 ini bisa saja kita bagi 6 dan hasilnya 2, tapi pada pengoperasian dari FVB ini, yang kita gunakan yakni persekutuan yang terbesar. Jadi pembaginya yang kecil, karena semakin kecil bilangan, semakin kecil pembagi, semakin besar juga hasilnya. Oke, kita lanjut. Pengaplikasian greatest common divisor dalam kehidupan sehari-hari biasanya dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus seperti berapa banyak kantung atau tas yang diperlukan untuk membungkus sebuah paket serta beberapa nilai terbesar yang bisa didapat. Dan yang kemudian yang ketiga yang saya literasi yang dapat saya dapatkan mengenai sampling sinyal. Proses sampling adalah proses mengubah sinyal analog yang berbentuk sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu bentuk diskrit. Untuk mendapatkan sinyal waktu diskrit yang mampu mewakili sifat-sifat aslinya, proses sampling harus memenuhi syarat Nyquist. Apabila proses sampling tidak sesuai dengan syarat ini, maka akan terjadi aliasing sinyal. Aliasing sinyal merupakan proses di mana sinyal waktu diskrit yang dihasilkan memiliki frekuensi yang berbeda dengan sinyal aslinya, sehingga tidak mewakili sifat sinyal aslinya. Ini merupakan contoh dari sampling sinyal. Kemudian ada syarat Nyquist yaitu Fs lebih besar dari 2 Fi, di mana Fs itu merupakan frekuensi sinyal sampling dan Fi merupakan frekuensi sinyal informasi yang akan dijadikan sampel. Di mana frekuensi sampel atau Fs minimum adalah 2 kali frekuensi sinyal analog yang akan dikonversi atau Fi. Pada sebuah sinyal analog seperti sinusoidal, frekuensi berasal dari frekuensi informasi dibagi dengan frekuensi sampling. Secara definisi dapat dituliskan sebagai berikut. Xi sama dengan A sin 2V Ft F dikurang Fi dibagi dengan frekuensi sampling atau Fs. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah media untuk menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU, Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Penemu RAM atau Random Access Memory komputer adalah Robert Dennard yang dipatenkan pada tahun 1968. Robert H. Dennard dilahirkan di Tercel, Texas, Amerika Serikat pada tanggal 5 September 1932. Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu.
Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Dalam filter low pass RC, muatan pada kapasitor ditentukan oleh arus yang telah mengalir melalui pada masa lalu. Dengan mekanisme ini, dalam arti tertentu, memori merupakan mengingat sesuatu tentang masa lalu. Respon saat ini dari sistem ini bergantung pada eksitasi pada masa lalu. Dan memori bersama dengan eksitasinya saat ini untuk menentukan responnya. Jika respon keadaan nol, sistem pada sembarang waktu bergantung pada eksitasinya dan pada waktu lain. Sistem memiliki memori dan merupakan dinamis. Pada sistem ini, di mana nilai dari respon hanya bergantung pada nilai yang ada dari eksitasi. Dan ini merupakan contoh dari unit terkecil dari bentuk memori. Memori ini sendiri, terutama pada komputer atau CPU, biasanya digunakan dalam dua bentuk, yakni HDD atau hard disk dan SSD atau solid state disk. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi unit step. Di sini fungsi unit step memiliki arti bahwa amplitudo pada UT bernilai 1 untuk semua. T itu lebih besar daripada 0. Dan UT bernilai 0 menyatakan kekontinuannya. Untuk suatu sinyal waktu kontinu, XD, hasil kali XT dan UT sebanding dengan XT. Untuk T lebih besar sama dengan 0 dan sebanding dengan 0 untuk T lebih kecil daripada 0. Fungsi unit step berguna untuk menguji respon terhadap gangguan yang muncul tiba-tiba dan juga melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Sinyal ini juga merupakan sinyal yang penting untuk mempelajari sinyal secara analitik. Perhatikan bahwa fungsi unit step merupakan fungsi waktu kontinu untuk semua T kecuali pada T sama dengan 0, di mana fungsinya tidak kontinu. Perkalian pada sinyal XT dengan UT mengeliminasi suatu nilai non-zero, bukan 0, pada XT untuk nilai T lebih kecil dari 0. Dalam kenyataannya, tidaklah mungkin membandingkan sinyal yang dapat berubah dari suatu nilai ke nilai yang lain tanpa memakan waktu. Yang dapat dilakukan adalah membuat waktu transit itu sependek mungkin secara grafik fungsi tangga satuan atau UT ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ini merupakan fungsi dari unit step. Oke, itu tadi mengenai materi dari minggu kelima mengenai matematika deskripsi sinyal. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai materi dari minggu ke-6. Dengan judul bahasan yang sama, yakni matematika deskripsi of signal. Yang akan saya bahas pertama, yakni mengenai low pass RL filter. Low pass RL filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen resistor dan induktor yang melewati atau meneruskan frekuensi rendah dan memblokir atau menghambat frekuensi tinggi. Fungsi low pass filter RL filter yaitu untuk memblokir aliran sinyal listrik yang frekuensinya lebih tinggi dari yang ditentukan. Perbedaan antara low pass RL filter yang membiarkan sinyal frekuensi masuk ke rangka lain terlebih dahulu. Sedangkan low pass RL filter ini sinyal frekuensi langsung diblokir. Prinsip kerja dari rangkaian low pass RL filter ini menggunakan aturan reaktansi induktif, di mana resistansi atau impedansi induktor akan berubah-ubah seiring dengan perubahan sinyal yang masuk. Ini merupakan rangkaian dari low pass filter atau RL filter. Sehingga dapat diketahui induktor merupakan komponen yang reaktif, sehingga mampu memberikan impedansi berbeda untuk setiap frekuensi sinyal masuk yang berbeda.
induktor menghasilkan resistansi yang sangat tinggi ketika dilewati oleh sinyal berfrekuensi tinggi. Oleh karena itu, komponen ini diletakkan secara seri terhadap sinyal yang masuk. Hal ini memungkinkan sinyal frekuensi tinggi langsung diblokir, sedangkan yang frekuensinya rendah akan dilewatkan tanpa hambatan. Rumus dari low pass RL filter itu digambarkan, jadi F sama dengan R dibagi dari 2V kali L. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai high pass RC filter. High pass RC filter adalah rangkaian penyaring frekuensi yang terdiri dari komponen pasif, yaitu resistor, atau dilambangkan dengan R, dan kapasitor, yang biasa dilambangkan dengan C, yang merupakan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir yang frekuensinya lebih rendah. Pada rangkaian high pass RC filter ini, kapasitor ditempatkan secara seri dengan sinyal input rangkaian dan resistor. Ditempatkan secara paralel atau sejajar dengan sinyal input dijelaskan pada gambar di bawah ini. Kemudian frekuensi dari rangkaian high pass RC filter itu dirumuskan sebagai F sama dengan 1 dibagi dari 2V dikali dengan nilai RC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai low pass RC filter. Low pass RC filter adalah rangkaian filter yang terdiri dari komponen pasif resistor dan kapasitor meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir sinyal frekuensi tinggi. Low pass RC filter menggunakan dua jenis komponen pasif, yaitu resistor dan kapasitor. Kedua komponen ini menghalangi sinyal frekuensi tinggi, sehingga tak bisa melewati filter, sedangkan sinyal frekuensi rendah dibiarkan berlalu. Rangkaian low pass RC filter dibuat dengan cara menggabungkan dua rangkaian, yaitu seri dan paralel. Rangkaian dipasang sejajar atau seri dengan arah sinyal listrik yang masuk atau input. Sedangkan kapasitor yang posisinya tegak lurus dengan frekuensi input atau dipasang secara paralel untuk menghindari sinyal yang berfrekuensi tinggi. Kapasitor mempunyai resistansi yang akan menjadi sangat tinggi ketika dilalui oleh sinyal listrik yang frekuensinya rendah. Oleh karena itu, sinyal tersebut diblokir dan tidak dapat melewati kapasitor dan membuat sinyal ini langsung keluar dari rangkaian begitu sudah melewati resistor. Ini merupakan gambar dari rangkaian passive low pass RC filter. Hasilnya, sinyal dengan frekuensi rendah dan tinggi tidak akan melewati jalur yang sama. Yang mana rumusnya ini dituliskan yaitu 1 dibagi dari 2V RC. Kemudian, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai high pass RL filter. High pass RL filter adalah high pass filter yang terdiri dari resistor dan induktor yang dapat meneruskan sinyal frekuensi tinggi, tetapi melemahkan atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Pada rangkaian high pass RL filter ini, induktor ditempatkan secara paralel dengan sinyal sumber daya yang memasuki rangkaian, sedangkan resistor ditempatkan secara seri dengan sinyal input, seperti gambar di bawah. Ini merupakan gambar yang dijelaskan di atas. Dari gambar ini, rangkaian high pass RL filter yang dapat melewati sinyal frekuensi tinggi dan melemahkan sinyal frekuensi rendah. Sama seperti kapasitor, induktor juga merupakan komponen reaktif yang dapat berubah reaktansinya tergantung pada sinyal frekuensi yang dilaluinya. Induktor akan melewati sinyal frekuensi rendah dengan resistansi yang rendah, sedangkan frekuensi tinggi yang melalui akan dihambat atau dilemahkan dengan resistansi yang tinggi, sehingga sinyal frekuensi rendah akan mudah melewati induktor, sedangkan sinyal frekuensi tinggi akan dilemahkan atau diblokir sebagai output pada rangkaian high pass filter ini. Rumus yang digunakan untuk menemukan titik cut off atau penstopan frekuensi dari rangkaian RL sebagai berikut, yakni F sama dengan R dibagi dengan 2 omega T. Baiklah, selanjutnya untuk yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai impuls
response of discontinued time system atau DT system. Keluaran sebuah sistem disebut juga respon. Jika sinyal berupa unit impuls masuk ke dalam suatu sistem, maka sistem akan memberi respon yang disebut respon impuls. Respon impuls biasa diberi simbol H. Jika sistemnya diskrit, respon impulsnya diberi simbol Hn. Dan jika sistemnya kontinu, respon impulsnya diberi sistem Ht. Respon impuls atau Ht dapat ditentukan dengan melihat luaran sistem saat diberi masukan berupa unit impuls atau sigma T. Dengan menggunakan prinsip linear dan time invariant, maka respon impuls menggambarkan suatu sistem LTI secara utuh. Dengan demikian, luaran sistem LTI dapat ditentukan untuk masukan ataupun selama respon impulsnya diketahui. Secara matematis, luaran atau YT merupakan hasil konvolusi antara masukan XT dengan respon impulsnya, ini HT. Ini merupakan penyederhanaan bentuknya. Ini YT sama dengan XT dikali dengan nilai HT. Sistem LTI waktu diskrit dijelaskan secara matematis dengan persamaan perbedaan bentuk yang dapat dibuat persamaan. Untuk grafiknya seperti digambar di bawah ini. Pada persamaan atau grafik ini, eksitasi pada Xn, respon, dan Yn dapat ditemukan dengan mencari respon terhadap Xn sebagai satu-satunya fungsi pemaksaan di sisi kanan, dan kemudian menambahkan versi skala dan pergeseran waktu dari respon tersebut, yaitu yang membentuk Yn. Jika Xn adalah impuls satuan, responnya sebagai satu-satunya fungsi gaya hanyalah solusi homogen dari persamaan perbedaan dan kondisi awal yang diterapkan. Respon impuls secara konvensional dilambangkan dengan simbol Hn. Karena impuls diterapkan ke sistem pada waktu n sama dengan 0 dan merupakan satu-satunya eksitasi sistem, respon impuls yaitu 0 sebelum waktu itu n sama dengan 0. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan di minggu ke-7 dengan judul yang sama juga mengenai matematika deskripsi dari sinyal di bagian ketiga, yakni minggu ke-7. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai static non-linearity. Non-linear bukan hasil intrinsik dari non-linear komponen itu sendiri, melainkan hasil dari fakta bahwa respon masukan 0 dari sistem bukanlah 0. Istilah sistem non-linear adalah di mana sistem bahkan dengan respon input 0, sinyal output masih merupakan fungsi non-linear dari sinyal input. Sehingga hasil dari komponen dalam sistem yang memiliki non-linear statis, sistem statis non-linear adalah sistem tanpa memori, dan hubungan non-inputnya adalah fungsi non-linear. Contoh komponen statis non-linear yaitu dioda, transistor, detektor, hukum persegi. Komponen non-linear ini karena jika sinyal input diubah oleh beberapa faktor, sinyal output dapat diubah oleh faktor yang berbeda. Ini merupakan contoh dari hubungan tegangan arus untuk resistor. Perbedaan antara komponen linear dengan non-linear dapat diilustrasikan diukur dengan membuat grafik hubungan antara sinyal input dengan outputnya. Untuk resistor linear yang merupakan sinyal statis, maka hubungannya ditentukan oleh hukum Ohm, atau yang biasa kita dengar dengan hukum Fir, yakni tegangan sama dengan resistor dikali arus, atau V sama dengan R dikali I. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai invertibility atau kembalian. Fungsi kembali. Dalam analisis sistem, untuk menemukan respon keadaan 0 dari sistem jika diberi eksitasi, tetapi sering dapat menemukan eksitasi mengingat respon keadaan 0. Jika sistemnya dapat dibalik, suatu sistem dikatakan inversible. Jika eksitasi untuk menemukan respon keadaan 0 yang unik. Jika eksitasi menghasilkan respon dalam keadaan 0, maka pada prinsipnya mungkin tidak terjadi dengan respon keadaan 0. Untuk mengasosiasikannya dengan eksitasi yang menghasilkannya, banyak
Sistem praktis yang dapat dibalik. Cara lain untuk menggambarkan sistem yang dapat dibalik adalah dengan membuat bahwa jika sistem yang dibalik terhadap sistem terbalik yang ketika dieksitasi oleh respon sistem pertama, merespon dengan eksitasi sistem pertama juga. Ini merupakan contoh dari sistem yang mengikuti kebalikannya atau mengulang-ulang kembali. Contoh dari sistem yang dapat dibalik adalah setiap sistem yang digambarkan oleh linear. Persamaan diferensial waktu invarian, bentuk koefisien konstantanya itu sebagai berikut. AKY K dengan T ditambah AK dikurang 1Y K-1. Dan seterusnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk yang ketiga mengenai high pass filter atau biasa yang dikenal dengan HPF. HPF atau yang biasa dikenal dengan high pass filter adalah filter penyaring frekuensi yang dapat melewatkan sinyal frekuensi tinggi dan menghambat atau memblokir sinyal frekuensi rendah. Oleh karena itu, sinyal frekuensi tinggi akan lebih mudah melewati high pass filter. Sedangkan sinyal yang frekuensinya rendah akan dihambat atau dipersulit pada saat melewatinya. HVF yang ideal, yang biasa disebut dengan high pass filter, sama sekali tidak melewatkan sinyal dengan frekuensi di bawah frekuensi cut off. Pada dasarnya, high pass filter atau HPF adalah kebalikan dari low pass filter atau LPF. High pass filter disebut juga dengan tapis lolos tinggi, tapis pelewat tinggi atau penyaring lolos atas. Tapis lolos tinggi atau high pass filter ini dibuat dengan menggunakan komponen pasif seperti resistor dengan kapasitor atau induktor. Filter pasif yaitu filter yang menggunakan komponen pasif ini tidak memiliki elemen penguat seperti transistor dan operational amplifier, sehingga tidak memiliki perolehan penguatan sinyal. Oleh karena itu, tingkat output selalu kurang dari tingkat input. Rangkaian dasar dari sebuah high pass filter atau HPF dapat dilihat pada gambar rangkaian di bawah ini. Ini merupakan contoh dari rangkaian HPF. Dari gambar rangkaian di atas, terdapat beberapa perhitungan dari filter aktif high pass sebagai berikut. Frekuensi cut off, rangkaian filter high pass atau FC, yaitu dirumuskan dengan FC sama dengan 1/2V dikali T sama dengan, bisa juga dengan 1/2V RC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bandpass filter atau BPF. Bandpass filter atau yang biasa dikenal atau disebut dan disingkat dengan BPF adalah filter atau penyaring. Frekuensi yang melewatkan sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yaitu melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas bawah hingga frekuensi batas atasnya. Oleh karena itu, BPF atau tapis lolos atas ini akan menolak atau melemahkan sinyal frekuensi yang berada di luar rentang yang ditentukan tersebut. Bandpass filter merupakan filter yang melewatkan sinyal dengan frekuensi tertentu yang dibatasi oleh frekuensi cut-off rendah atau FCL dan frekuensi cut-off tinggi atau FCH dan meredam sinyal yang berada di bawah frekuensi cut-off rendah dan di atas frekuensi cut-off tinggi. Bandpass filter yang ideal juga dapat untuk mengisolasi atau menyaring frekuensi tertentu yang berada dalam pita frekuensi tertentu. Misalnya untuk pembatalan draw atau noise cancellation. BPH umumnya dikenal sebagai second order filter atau dengan dua kutub. Ini dikarenakan bandpass filter memiliki dua komponen reaktif yaitu kapasitor dalam desain rangkaiannya. Suatu kapasitor di rangkaian low pass dan satunya lagi di rangkaian high pass. Berikut di bawah ini adalah rangkaian dasar dari bandpass filter atau BPF. Dari gambar di atas didapatkan persamaan digunakan pada bandpass filter
pada dasarnya sama dengan rumus yang digunakan dalam low pass filter dan high pass filter. Yang bisa kita lihat pada ini rumus di atas tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai causality. Respon sistem yang nyata terjadi ketika atau setelah hasil dari ide pikiran yang didapatkan adanya sebab dan akibat. Jadi causality ini berhubungan dengan hubungannya sebab akibat. Suatu akibat memiliki sebab dan akibat itu terjadi selama atau setelah penerapan dari sebab. Setiap sistem di mana respon keadaan nol hanya terjadi selama atau setelah waktu tereksitasi disebut dengan sistem kausal. Sehingga semua sistem fisik adalah kausal. Istilah kausal juga umum, walaupun tidak tepat diterapkan pada sinyal sistem. Kausal adalah sinyal yang nol sebelum waktu T sama dengan nol. Terminologi ini berasal dari fakta bahwa jika sinyal input nol sebelum waktu T sama dengan nol diterapkan pada sistem kausal, responnya juga nol sebelum waktunya. Dengan definisi ini, respon akan menjadi sinyal kausal karena merupakan respon dari sistem kausal terhadap eksitasi kausal. Eksitasi antikausal kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan sinyal yang nol setelah waktu T sama dengan nol. Dalam analisis sinyal dan sistem, sering menemukan apa yang biasa disebut dengan sebagai respon paksa dari suatu sistem. Kasus yang sangat umum adalah kasus di mana sinyal input periodik tidak memiliki titik awal yang dapat diidentifikasi karena jika sinyal XT atau periodik itu XT sama dengan X dikali dengan T ditambah N dengan T besar, di mana T adalah periode dan N adalah bilangan bulat. Jadi, hubungan antara sinyal input periodik dan respon paksa dari sistem LTI atau periodik dengan periode yang sama tidak dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu sistem kausal. Oleh karena itu, untuk menganalisis sistem yang kausalitas, sistem harus dieksitasi oleh sinyal uji yang memiliki waktu yang dapat diidentifikasi. Sebelumnya yang selalu nol. Sebuah sinyal sederhana untuk menguji sistem LTI untuk kausalitas akan menjadi unit impuls atau sigma T. Maka 0 sebelum T sama dengan 0 dan 0 setelahnya itu jika respon keadaan 0 sistem terhadap impuls satuan yang terjadi pada T sama dengan 0 tidak 0 sebelum T sama dengan 0, yakni sistem yang tidak kausal. Baiklah, itulah mengenai materi 5 kosakata terhitung di minggu ke-5, minggu ke-6, dan minggu ke-7 yang sudah saya rangkai, di mana di sini ada 15 kosakata yang sudah saya jelaskan. Untuk materinya tadi saya ulang kembali, untuk judulnya itu mengenai matematika deskripsi of system, di mana itu 3 pembahasan, yakni pada minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Oke, itu saja materi untuk kamus 5 kosakata yang sudah saya buat. Saya akhiri video ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.